Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Kompas TV dimanapun Anda berada, yang insya Allah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Edwin Darwis pagi hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Embun Kolbu, program yang akan memberikan Anda inspirasi rohani Islam setiap paginya. Salam dan salawat senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah yang selalu menjadi suri tauladan bagi kita semua. Nah, pemirsa, hari ini di Embun Kolbu kita akan membahas satu tema tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Kira-kira seperti apa keutamaan menuntut ilmu? Saya akan tanyakan langsung kepada Prof. Hadis yang sudah hadir bersama saya di studio kita. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Baik, bihair. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, Prof, kita membahas tentang pendidikan, Prof. Bagaimana keutamaan menuntut ilmu itu dalam Islam? Seperti apa, Prof, keutamaan menuntut ilmu itu dalam pandangan agama kita? Jadi menuntut ilmu itu menurut pandangan atau perspektif Islam, pandangan Islam, ada hadisnya. Hadisnya sahih. Yes, Prof. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi kaum muslimin dan muslimat. Baik. Atau muslim laki-laki dan muslim perempuan. Wajib. Fardu ain. Oleh karena itu tidak ada kata untuk bermalas-malasan dan tidak mau belajar untuk menuntut ilmu. Bahkan ada jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang beriman dan berilmu lebih tinggi beberapa derajat dibandingkan dengan orang tidak beriman dan tidak berilmu. Baik. Jadi sudah ada janji Allah ya? Sudah ada jaminan. Di Quran surah Al-Mujadilah ayat 11. Kalau Allah memberi janji itu tidak ingkar, tidak seperti manusia kalau berjanji. Baik. Janji mutara. Janji mutara ya. Jadi Masya Allah, ketika misalnya Islam mengatakan menuntut ilmu itu adalah fardu ain ya. Wajib. Semua orang memang perlu memiliki ilmu. Bahkan sudah dijanjikan akan diangkat derajatnya lebih tinggi dibanding orang yang tidak beriman dan tidak berilmu. Baik. Nah, Prof, lalu seperti apa sebenarnya Islam mengajarkan kita harus berilmu? Harus seperti apa ilmu yang harus kita miliki sebenarnya kalau dari pandangan agama kita? Jadi Islam itu menganjurkan dan mewajibkan menuntut ilmu dalam dua versi atau dua jenis ilmu yang utama mayor. Yang pertama ilmu yang berkaitan dengan Islam, ilmu tentang Islam, ajaran Islam, dan ilmu tentang iptek, ilmu pengetahuan teknologi secara umum. Jadi bukan saja mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis, tapi bukan begitu. Jadi ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum. Dan kajian tentang ilmu Islam, ajaran Islam. Misalnya Profesor Habibie, dia kan mengkaji ilmu di bidang aerodinamika. Ilmu bagaimana merakit dan menciptakan pesawat terbang. Itu bidang kajian aerodinamika. Terus Profesor Quraisy Shihab misalnya itu mengkaji ilmunya di bidang agama Islam, kajian di bidang agama Islam. Baik. Jadi ilmu agama Islam dan ilmu umum secara umumnya, iptek secara umum. Bahkan pada saat orang-orang hanya memberi singkatan iptek, keberatan ilmuwan di bidang seni. Seni jangan dilupakan, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Karena ada tiga itu ustaz yang harus serangkai padu, integrated. Jadi dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan iman hidup menjadi tenang, dan dengan seni hidup menjadi indah. Jadi juga sebenarnya diajarkan pula ya untuk belajar bukan hanya tentang agama, tapi ilmu-ilmu lain, bahkan sampai ke seni juga ya, Prof. Seni. Ya? Baik. Jadi lagu-lagu nasyid itu bukan haram hukumnya, karena itu mengandung nilai dakwah. Baik. Seperti saya pintar juga menyanyi, jadi lagunya Bimbo itu kan mengandung dakwah. Pesan dakwah, bermata tapi tak melihat. Nah, ada dalam dakwah, Pak. Jadi mungkin walaupun dikatakan mungkin bid'ah karena tidak ada di zaman Nabi, tapi kalau di zaman sekarang boleh kembali diangkat lagi bahwa sebenarnya itu bukan salah ya. Bukan salah. Nada dan dakwah jadi. Ini perlu ada batasan. Biasa ada mispersepsi, kesalahan persepsi di kalangan saudara kita Islam.
Jadi dalam hal syariah hukum Islam itu yang tidak boleh menambah itu bid'ah. Baik. Tapi dalam hal muamalah tidak ada istilah bid'ah. Selama tujuannya menyampaikan kebaikan. Nah, itu dia. Misalnya yang dianggap bid'ah itu kalau sholat duhur 4 rakaat dijadikan 5 rakaat. Tidak bisa ditambah itu. Baik. Tapi kalau untuk dalam hal untuk kebaikan itu tidak ada bid'ah. Tidak ada bid'ah. Dalam hal muamalah, dalam hal berbuat baik sama manusia. Baik. Yang tidak boleh itu dalam hal syariah. Baik. Hukum Islam tidak bisa menambah. Sama halnya dengan pendidikan ya, Prof ya. Kalau dulu mungkin orang terdahulu di zaman Nabi tidak ada orang yang belajar misalnya ya membuat pesawat, membuat teknologi. Tapi sekarang ada, itu bukan bid'ah. Karena untuk kebaikan. Seperti itu ada jamaah saudara kita tidak mau naik mobil. Iya. Dia bilang di zaman Rasulullah tidak ada mobil, tidak pernah Rasulullah naik mobil. Baik. Jangan bid'ah, bukan bid'ah itu kami di zaman Rasulullah hanya pakai unta. Tapi akibat perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, pesawat sudah ada, mobil sudah ada. Bagaimana mau naik umrah dan haji kalau tidak mau pakai pesawat? Baik. Bagaimana? Itu kan impossible. Tidak mungkin itu kita mau terbang pakai sayap sendiri, tapi harus naik pesawat. Masya Allah. Jadi ternyata Islam itu memang adalah agama yang sudah Al-Quran itu memang selalu mengikuti perkembangan zaman. Up to date. Baik. Kita akan kembali bahas nanti Prof tema kita usai jeda. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami di Bun Kolbu.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Embun Kolbu pada pagi hari ini. Tema kita di hari ini adalah tentang bagaimana keutamaan menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Dan tadi Prof. Hadis mengatakan Islam itu memang agama yang luar biasa ya Prof ya. Tidak hanya mengajarkan atau mewajibkan kita belajar tentang agama Islam saja, tentang tafsir saja, tapi juga ilmu-ilmu sosial, bahkan sampai seni pun tetap juga diperintahkan ya, gitu ya Prof ya, untuk dipelajari seperti itu. Nah, Prof, apa keistimewaan ketika seorang Muslim itu, Prof, punya ilmu yang baik? Jadi keistimewaannya seorang Muslim, baik itu Muslim laki-laki maupun perempuan, kalau punya ilmu, seperti tadi, iya, motonya itu dengan ilmu hidup menjadi mudah. Hidup menjadi mudah. Kita bahas satu ya Prof ya. Hidup menjadi mudah. Seperti apa kemudahan yang kita miliki? Dengan ilmu orang bisa membuat pesawat terbang. Yang dulunya orang naik kapal laut ditempuh 1 bulan atau 2 bulan. Orang tua saya itu ke Tanah Suci Mekah masih pakai kapal laut. Wow. Gunung Jati dulu itu. Iya. Itu ditempuh 1 bulan atau 2 bulan itu. Sekarang Jakarta langsung ke Madinah 9 jam ya. Itu kan dengan ilmu hidup menjadi mudah. Hidup lebih mudah. Dan orang berilmu itu setiap menemui masalah selalu ada solusi. Jadi mampu melakukan namanya problem solving. Baik. Pemecah masalah. Beda dengan orang yang tidak berilmu. Baik. Contoh kecil Pak Ustaz. Iya. Memberi nama kepada anak kita yang baru lahir harus dengan ilmu. Orang yang berilmu memberi nama anaknya berbasis kepada 99 nama Asmaul Husna. Asmaul Husna. Tapi kalau tidak punya ilmu, ada orang tua memberi nama anaknya Siti Hawiyah. Hawi itu kan nama neraka, tidak bagus maknanya. Baik. Ada juga orang tua, ini kelakar juga ini, memberi nama anaknya lahir Batula. Batula ini tumbuh dan berkembang, kuliah di Fakultas Ekonomi, dapat gelar SE. Terus orang yang membacanya tidak punya ilmu di bidang linguistik, bahasa, dia baca. Padahal mestinya dibaca Batula, SE, sarjana ekonomi. Jadi jangan beri nama anak yang jelek, Batula. Baik, jadi mengapa ilmu itu Masya Allah ketika diperintahkan oleh Allah untuk kita belajarnya memang ada apa ya, tujuannya memudahkan hidup, lalu membuat banyak sekali kebaikan-kebaikan. Banyak. Apalagi tadi Prof, selain ilmu mengajarkan atau memberikan kemudahan, memberi kemudahan dalam hidup, keimanan, jaminan dari Allah diangkat derajatnya. Terus selalu saja ada pemecah masalah kalau menghadapi masalah. Indikasi orang yang cerdas mampu memecahkan masalah. Banyak sarjana kita Pak lulus dengan pujian cum laude, baik, tapi tidak bisa memecahkan masalah. Ini yang dicari, skill dalam problem solving dalam kehidupan sehari-hari. Reflektif, ketika ada masalah langsung ada solusi. Ini memperhatikan banyak di kalangan sarjana kita, mahasiswa saya sebagian. Tapi kalau ada masalah dia tidak bisa pecahkan. Konsultasi yang sudah fase penyelesaian studi skripsi, baru 3 kali dicoret skripsinya oleh pembimbingnya, langsung putus asa. Mestinya ada solusi, perbaiki cepat. Itulah pentingnya ilmu. Itu ilmu. Kalau dia punya ilmu berbasis pada surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi orang muslim itu tidak mengenal yang namanya patah semangat atau patah hati, karena di balik ada kesusahan pasti ada kemudahan. Itu sudah ada janji dari Allah. Surah Al-Insyirah, Al-Quran, jaminan kebenarannya mutlak. Beda dengan kebenaran ilmiah relatif. Bisa berubah ya Prof. Seperti teori Charles Darwin, manusia berasal dari keras sudah terbantah, tidak berlaku lagi teori Charles Darwin. Jadi kebenaran ilmiah adalah kebenaran relatif. Beda dengan kebenaran wahyu mutlak. Al-Quran udah mutlak, sifatnya mutlak, absolut, kebenarannya absolut. Jadi tidak ada ya alasan orang muslim untuk frustrasi atau patah semangat kalau menghadapi suatu kendala atau hambatan hidup, karena ada janji Allah, fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Di balik ada kesusahan pasti ada kemudahan. Dan selalu Masya Allah, balik lagi, ketika orang itu berilmu pasti selalu bisa menemukan dari solusi semua masalah. Seperti tadi, ada dasarnya. Ada dasarnya. Nah, ini juga fa innamal usri yusra, ini mengandung muatan ilmu bimbingan konseling. Baik. Memberi nasihat. Ada menantu saya hampir frustrasi gara-gara merasa dipimpo oleh pembimbingnya waktu S2 di program studi matematika, program pasca sarjana Universitas Hasanuddin. Sudah pandangannya monoton. Saya bilang jangan. Saya bacakan fa innamal usri yusra, innamal usri yusra, langsung bangkit. Ternyata
setelah dia selesai langsung terangkat jadi dosen di Palopo. Masya Allah, itu satu kisah nyata ya Prof. Bagaimana ketika seorang itu mengalami kesusahan, down, tapi ketika kembali ingat, wah ini saya orang berilmu nih, harusnya memang bisa bangkit ya Prof. Dan kalau gagal suatu urusan, ingat pepatah orang bijak, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Terus di garis bawah itu. Dalam tanda petik garis bawahi pakai stabilo. Jadi kegagalan adalah keberhasilan tertunda. Ada hikmahnya di balik itu yang lebih bagus menurut pandangan Allah. Masya Allah ya Prof, ketika orang sudah berilmu itu ternyata memang banyak kemudahan yang diberikan oleh Allah. Alhamdulillah Dinda, Pak Ustaz Diding, hidayah dari Allah. Istri saya juga profesor. Oh Masya Allah. Profesor Hayati, guru besar pendidikan biologi FMI Pak UNN. Iya. Jadi sama-sama mengajar ya Prof. Sama-sama pas tebik kuhera. Jadi dalam hal rumah tangga suami istri berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, itu juga ilmu Quran. Pastabikul khairat. Berlomba-lomba kamu dalam mengerjakan kebaikan. Jadi suami istri boleh berlomba dalam kebaikan. Oh boleh. Istri saya duluan jadi profesor, duluan dokter, enggak apa-apa. Karena peluangnya, opportunity terbuka lebar waktu itu. Tidak apa-apa. Baik. Nah, Prof, mumpung lagi bahas tentang suami istri nih, Prof. Dalam agama Islam terkait dengan ilmu pendidikan, apakah memang Islam ini memperbolehkan laki-laki perempuan ini sama-sama juga punya kesetaraan dalam mencari ilmu seperti itu atau meraih pendidikan? Prof? Itu tadi dalam hal kebaikan boleh, tapi tetap ingat itu pesannya juga Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Jadi kalau ke kantor, silakan kerja-kerjanya sebagai guru bahasa, tapi kalau kembali rumah tangga, ingat peran dan status sebagai istri. Begitu. Jadi walaupun pendidikannya tinggi, gitu perempuan, tapi balik lagi ya. Tetap itu pesan Quran. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin kaum perempuan. Salah satu kelemahan perempuan ditinjau dari psikologi wanita. Lebih mengedepankan emosionalnya, perasaannya ketimbang rasionya. Beda dengan laki-laki, rasionya lebih dominan ketimbang emosinya. Coba lihat, kalau ada perempuan bermasalah menangis. Beda kalau laki-laki. Makanya tetap Quran mengedepankan laki-laki adalah pemimpin kaum wanita perempuan. Tapi balik lagi semua boleh mendapat pendidikan yang layak dan setara ya Prof ya. Tapi balik lagi ke kodrat masing-masing, ketika istri harus ingat juga. Kembali ke rumah, status saya adalah istri, ibu dari anak-anak. Baik. Nah Prof, kan pendidikan itu kan luas sekali ya Prof ya. Luas sekali. Lalu kalau dalam pandangan Islam sendiri nih Prof, ketika misalnya ada umat atau ada mukmin seperti itu yang memang ternyata dalam kesarannya tidak pernah mau berusaha belajar, itu dalam Islam seperti apa orang-orang seperti ini dianggap Prof? Orang yang tidak mau belajar, orang yang malas belajar, tidak mau berusaha untuk memiliki ilmu. Wah, Islam itu memandang itu sesuatu yang tidak bagus. Jadi tadi hadisnya sahih. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib hukumnya belajar. Tidak boleh tidak belajar. Kapan, apalagi sekarang era teknologi komunikasi dan informasi, era globalisasi, kapan tidak bisa belajar, tidak punya daya saing, bisa menjadi budak atau mangsa bagi manusia lain. Nah, ada 3 penyakit yang menggerogoti Republik kita ini. Baik, kita tahan dulu apa itu Prof, nanti dijawab saja dah ya. Kita akan kembali, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah di Bun Kolbu.
Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali saya Edwin Darwis masih bersama Anda dalam program Ummul Qalbuh. Tema kita adalah bagaimana keutamaan menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Tadi Prof sempat terpotong sedikit oleh jeda mengatakan ada tiga K. Apa itu, Prof? Yang menggerogoti sebagian saudara kita yang ada di Indonesia. K pertama itu adalah kemalasan. K kedua kebodohan. K ketiga kemiskinan. Ini saling hubungannya timbal balik. Bahasa kerennya hubungannya resiprokal. Hubungannya timbal balik. Akibat malas menjadi asbab atau penyebab munculnya kebodohan. Malas pangkal bodoh. Itu peribahasa sampai sekarang masih berlaku. Sampai dunia kiamat masih berlaku bahasa. Akibat dari bodoh menjadi asbab atau penyebab miskin. Saya ini orang sengkang, dia orang sengkang karena ulet pintar dalam berbisnis. Pada umumnya itu hidupnya mapang. Mereka menguasai teori-teori dalam berbisnis. Padahal dia tidak pernah kuliah di Fakultas Ekonomi, tapi dia dibesarkan, didewasakan oleh budaya bisnis di Sengkang. Baik. Culture. Bisnis culture itu ya. Terus kerjaan juga tinggi. Mereka sepanjang paling kiri kalau Pak Ustaz lihat itu penjual-penjual kuseng kayu pintu, rumah-rumah bertingkat itu orang Sengkang itu. Itu satu contoh ya, Prof, bagaimana ketika orang ini memang ya mencari ilmu walaupun tidak di bangku sekolah atau pendidikan, tapi ternyata culture bisnis pun bisa menjadi pembelajaran ya, Prof. Budaya bisnis bisa menjadi pembelajaran bagi pembelajaran. Jadi orang Sengkang itu dikenal sebagai Cinanya Bugis karena dia banyak mengalami pengalaman. Baik. Sekolah yang tinggi sampai jenjang doktor pun tapi tidak didukung oleh pengalaman tidak akan perfect, tidak akan sempurna. Oleh kata ini, kata orang bijak, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Pak Yusuf Kala, coba lihat pengalaman berbisnisnya. Makanya Pak Kala waktu masih hidup, dia tertarik kepada Pak Aksa Mahmud karena melihat potensi bakat bisnis Pak Aksa Mahmud luar biasa. Makanya dijadikan menantu. Maksudnya salah satu tokoh yang tokoh muslim yang juga kaya raya dan dermawan. Prof, jadi tadi kan sudah dibahas mengenai 3 penyakit yang ya mungkin ada pada saudara-saudara kita ya, Prof, ya. Sebagian itu. Boleh Prof singkat bagaimana untuk menghilangkan 3 penyakit itu dari diri kita? Kemalasan, kebodohan, dan nanti kemiskinan juga. 3K ini saya ceritakan sedikit. Dulu waktu Orde Baru Indonesia mengirim guru ke Malaysia untuk mengajar di Malaysia. Sekarang terbalik, Malaysia yang datang mengguru kita. Sekedar gambaran hasil survei indeks daya saing Indonesia menurut hasil penelitian World Economic Forum, Forum Ekonomi Dunia. Di kawasan Asia, Malaysia menempati urutan ke-20 indeks daya saingnya manusia Indonesia. Sedangkan Indonesia berada peringkat 34. Singapura urutan kedua. Baik. Coba bayangkan, Pak. Ini persoalan dari tadi. Kenapa Malaysia unggul sekarang? Karena Malaysia disiplinnya tingkat tinggi. Mereka rata-rata menerapkan prinsip tadi itu dalam surat Al-Asr, wal asri. Demi waktu. Ini juga saya perhatikan, Pak Ustaz. Jadi tidak ada waktu saya yang terbuat. Semua diisi dengan kegiatan yang bermanfaat kepada sesama manusia. Dan ingat itu hadisnya, hairun nas amfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, Pak. Jadi biar seorang profesor kalau tidak bisa berkontribusi kepada sesama manusia, diragukan itu. Jadi saya selalu mengacu kepada kriteria agama. Jadi menurut pandangan Islam, hadis sahih ini, hairun nas amfa'uhu linnas. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain, mengikuti falsafah hidup pohon kelapa. Yaitu pohon kelapa, Pak Ustaz, mulai dari akar sampai pucuk daun, semuanya bermanfaat bagi manusia. Akarnya menjadi obat, pucuk daunnya menjadi janur kuning sebagai simbol bahwa ada pesta. Lalu batangnya dipakai apa? Bisa sebagai jembatan darurat, bisa menjadi pasak dari suatu rumah kayu. Jadi seperti itu manusia. Kalau profesor tidak bisa berguna bagi lingkungannya, wah diragukan. Jadi ketika Masya Allah kita memiliki ilmu seperti itu, lalu juga ilmu itu dipakai untuk bermanfaat bagi masyarakat, itu Masya Allah ya. Insya Allah kebaikan untuk kita. Jadi bermanfaat bagi manusia dalam skala lokal, regional, nasional, dan internasional, mendunia. Insya Allah. Bukan sekedar lingkungan sempit, malengkir itu. Jadi saya itu berusaha
go internasional. Go internasional. Dengan melalui tulisan buku, jurnal internasional. Masya Allah, semoga bisa menginspirasi ya, Prof ya, bagaimana kita seorang muslim ini memang diperintahkan menjadi orang yang berilmu karena insya Allah akan membantu dunia akhirat ketika kita berilmu. Dunia akhirat. Baik. Di dunia wal akhirat. Amin. Dan usahakan menjadi orang the best is the best. Okay. Terbaik dari yang terbaik. Masya Allah. Terima kasih banyak Prof sudah hadir bersama kami di sini. Prof Hadis sudah memberikan penjelasan tentang bagaimana sebenarnya keutamaan ilmu bagi umat muslim dalam pandangan Islam. Kami juga ucapkan terima kasih banyak untuk Anda selalu menyaksikan Umbun Qalbu di pagi hari ini. Tiba saatnya saya Diun Darwis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.